Kami dari kelas 15, kelompok 13 akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kelas 15, kuliah Pancasila dengan tema penghijauan dan pelestarian lingkungan, dan kami membuat sebuah proyek. Di sini kami akan menjelaskan proyek tersebut. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Syarul Muharram, NIM 1632431. Saya Agus Wayu Hidayat dengan NIM 1632473. Saya Prima Saputra dengan NIM 1632439. Saya Raffi Putra dengan NIM 163249193. Saya Ranggalim NIM 163242271. Dan kami memiliki proyek yang berjudul Sahabat Bumi, transformasi karakter cinta lingkungan pada warga sekolah dasar negeri Ciawi Sebagai bentuk gotong royong dalam memperkuat nilai persatuan dan kesatuan. Baik, selamat menyaksikan. Keterangan pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam kegiatan. Yang pertama, yaitu pihak sekolah dasar negeri Ciawi. Yang kedua, peserta didik sekolah dasar negeri Ciawi. Yang ketiga, mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Yang keempat, dosen dan staf pengajar Institut Teknologi Bandung. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, komunitas yang bergerak di bidang lingkungan di Jatinangor. Untuk latar belakang masalah, ada beberapa hal yang menjadi pandangan kita dan membuat kita memutuskan untuk membuat proyek ini. Di antaranya ada yang pertama, notabene itu kualitas lingkungan di sekitar kita itu semakin memburuk, terutama di lingkungan sekolah. Dikarenakan beberapa hal juga membuat lingkungan sekolah ini tidak merata gitu persebarannya. Dan yang kedua itu perlunya edukasi lingkungan untuk menumbuhkan cinta dan juga merasa penting bahwa bagi mereka sebagai seorang anak, terutama di ukuran sekolah dasar, untuk mencintai lingkungannya sendiri dan juga merawat lingkungannya sendiri. Yang ketiga tentunya dengan survei langsung kita terhadap langsung kepada lokasi, banyak beberapa sekolah yang terlihat sangat jomplang dengan sekolah lain keadaan lingkungannya, sehingga kami memutuskan bahwa rumusan masalah ini sangat tepat untuk membuat sebuah proyek yang akan kita buat ini. Ada 3 poin yang menjadi poin penting daripada rumusan masalah yang menjadi motif kami dalam melaksanakan proyek ini. Yang pertama adalah bagaimana sebetulnya cara membentuk karakter cinta lingkungan pada warga SD Negeri Ciawi. Yang kedua, mengapa terjadi permasalahan penghijauan dan pelestarian lingkungan di SD Negeri Ciawi. Dan yang terakhir, seberapa pentingkah kondisi lingkungan dalam keberlanjutan pembelajaran di SD Negeri Ciawi. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana cara membentuk cinta lingkungan, karakter cinta lingkungan pada anak sekolah dasar. Yang kedua adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab perusakan lingkungan yang terjadi di Jatinangor. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi proses pengganggu atau dampak yang buruk khususnya di bidang lingkungan untuk kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Ciawi. Dan ini adalah poster dari kelompok kami. Oke, jadi apa sih manfaat dari kegiatan proyek kita? Jadi manfaat dari kegiatan proyek kita itu yang pertama sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat Jatinangor, khususnya dalam hal pelestarian lingkungan. Lalu untuk yang kedua, ialah memberikan informasi dan mendapatkan informasi kepada warga di sekolah dasar terkait cara melestarikan lingkungan. Lalu yang ketiga adalah sebagai bahan penyusun kebijakan dalam mendorong penghijauan dan pelestarian lingkungan di Jatinangor. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah sebagai bahan pertimbangan pihak sekolah untuk lebih memperhatikan kelestarian lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Baik, setelah tadi dijelaskan mengenai manfaat kegiatan dan lain sebagainya, sekarang kita akan beralih kepada gambaran umum di SD Ciawi. Jadi kenapa sebetulnya SD Ciawi ini merupakan sekolah yang menjadi spesial buat kami, menjadi sorotan buat kami, karena lingkungan SD Ciawi ini merupakan lingkungan yang cukup gersang, tidak banyak penghijauan di sana. Bahkan kalau boleh digambarkan oleh kami, ketika kita masuk ke dalam sekolahnya, itu di lapangan hanya ada 2 tanaman saja, 2 pohon, yang pohon itu masih kecil. Ada sama sekali yang namanya tanah, bahkan pot tanaman hias pun tidak ada. Oleh karena itu kami merasa terdorong untuk melaksanakan proyek ini agar menjadikan SD Ciawi sebagai sekolah yang hijau yang dapat mendukung segala program di dalamnya. Dan kami dari kelompok 13 akhirnya menawarkan sebuah proyek kami, yang mana pada esensinya ada 3 poin yang menjadi dasar daripada proyek ini. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah deklarasi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Yang ketiga poin ini merupakan berkaitan secara utuh dengan karakter cinta lingkungan dan juga peduli lingkungan. Dan semoga kami berharap dengan proyek ini SD Ciawi menjadi sekolah yang betul-betul hijau dan dapat mendukung semua kegiatan yang ada di dalamnya. Baik, untuk metode
penelitian kami itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Kami memiliki 2 metode, yaitu yang pertama metode survei langsung terhadap situasi dan kondisi lingkungan. Yang kedua adalah daftar pustaka, sehingga kami melihat isu-isu penting lingkungan yang berkaitan dengan sekolah. Dan yang kedua adalah tahapan dari pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini kami juga membagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama edukasi lingkungan, lalu yang kedua adalah perlombaan, dan yang ketiga adalah penanaman penghijauan lingkungan sekolah. Nah, tahapan ketiga adalah pasca pelaksanaan. Di sini kami juga melibatkan beberapa metode. Yang pertama adalah metode untuk monitoring hasil kegiatan kita. Kita akan memberikan sebuah jadwal perawatan lingkungan yang telah kita siapkan untuk para siswa untuk merawat hasil dari penghijauan mereka. Nah, yang kedua itu kita juga melakukan sebuah instruktur atau bagaimana cara mereka perawatannya. Dan yang tahap terakhir kita adalah memiliki sebuah indikator kesuksesan kita. Yang pastinya yang pertama jumlah partisipan dari setiap kegiatan. Yang kedua adalah pemahaman mereka terhadap apa yang telah kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah perubahan yang telah mereka capai setelah pasca kegiatan tadi. Baik, itu dia. Terima kasih. Berikut adalah roadmap kelompok kami, mulai dari menyatukan pemikiran dan tujuan hingga pameran. Adapun timeline yang akan kami laksanakan adalah yang pertama, di bulan Agustus itu ada perencanaan, ada pembuatan proposal, ada pembuatan poster dan video, dan juga ada pengumpulan proposal. Nah, di bulan September kita ada persiapan pameran, di bulan Oktober ada pelaksanaan pameran, dan yang terakhir di bulan November ada pelaksanaan kegiatan yang telah kita rencanakan. Kak, RAB-nya berapa ya, Kak? Oh, RAB? Iya. RAB di bawah. Oke. Tapak Liman. Teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang tapak liman. Nah, apa sih tapak liman? Nah, tapak liman ini adalah singkatan dari adaptif, partisipatif, aksi, kolaboratif, lintas ilmu, mandiri, dan nasionalis. Nah, proyek ini khusus dibuat untuk mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Baik, itu dia seperti yang tadi dijelaskan, bahwa proyek Tapak Liman ini merupakan bentuk daripada aktualisasi nilai-nilai Pancasila, yang mana tentunya kita sebagai mahasiswa tidak hanya mempelajari Pancasila secara teori saja, tetapi juga harus secara utuh, yaitu ada bentuk aksi nyatanya juga gitu. Proyek ini sangat penting karena merupakan implementasi dari pemahaman kita terhadap substansi mata kuliah Pancasila. Jadi, kita tidak hanya belajar, tetapi kita juga berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terdapat 5 hal penting yang ditekankan dalam proyek Tapak Liman ini. Yang pertama, ada pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, ada mengakhiri kemiskinan. Yang ketiga, ada kehidupan di darat. Yang keempat, ada akses air bersih dan sanitasi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada energi bersih dan terjangkau. Kami juga ada proyek spesifik dalam Tapak Liman yang kami beri nama Sahabat Bumi. Ini adalah transformasi karakter cinta lingkungan yang kami lakukan di SD Negeri Ciawi, di mana proyek ini sebagai bentuk gotong royong untuk memperkuat nilai persatuan dan kesatuan. Dalam proyek Sahabat Bumi ini, kita fokus pada 3 aspek penting dari Tapak Liman, yaitu apa aja sih? Yang pertama itu pendidikan berkualitas, lalu yang kedua itu kehidupan di darat, dan yang ketiga itu akses bersih serta sanitasi. Nah, dengan begitu, kita benar-benar merasakan dan memahami betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ranah lingkungan sekolah. Ruang lingkup manfaat yang diberikan dari proyek ini tidak hanya terbatas pada SD Ciawi saja, tetapi juga kita semuanya. Termasuk kita sebagai penyelenggaranya pun ikut merasakan bagaimana cara belajar untuk berkolaborasi dan juga berperan aktif pada masyarakat. Jadi, mari kita teruskan semangat Tapak Liman ini dalam setiap langkah kita. Dengan begitu, kita bisa menjadi agen perubahan yang sesungguhnya bagi bangsa dan negara. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi contoh nyata bagi mahasiswa lainnya. Dan kita bisa terus menginspirasi banyak orang untuk terus berbuat baik. Ayo kita semua terus bekerja sama dan berkontribusi untuk masyarakat dengan semangat Tapak Liman. Bersama kita bisa membuat perubahan yang berarti. Kesimpulan, Program Tapak Liman ini ditunjukkan untuk kami sebagai mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung untuk bisa langsung turun secara langsung kepada lingkungan masyarakat dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari selama perkuliahan dari mata kuliah Pancasila ini. Dan di sini kami sebagai kelompok 13 ingin membuat sebuah proyek berjudul Sahabat Bumi, transformasi karakter cinta lingkungan di warga sekolah dasar negeri Ciawi dengan menjunjung tinggi nilai persatuan kesatuan. Nah, di proyek ini kami bertujuan untuk bisa mengubah dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari dengan tujuan bisa
secara langsung turun terhadap masyarakat, terutama di warga ranah lingkungan sekolah ini. Karena banyak sekali tujuan-tujuan yang bisa kita lakukan di kegiatan tersebut. Sekian dari kelompok 13. Saya Asarul Muharam. Saya Agus Sowi Hidayat. Saya Prima Saputra. Saya Raffi Putra. Saya Rangga Maliklas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.